Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang Qiyasus Sabah. Menurut para ulama usul fikih, Qiyas Sabah adalah suatu metode analogi ketika sebuah persoalan baru berada di antara dua hukum asal yang berbeda. Persoalan tersebut memiliki kemiripan dengan keduanya, lalu disamakan dengan hukum yang paling banyak kesamaannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada setiap hukum syariat terdapat hikmah dan kemaslahatan yang menjadi rahasianya. Terkadang kemaslahatan tersebut dapat diketahui secara jelas, namun terkadang hanya diketahui melalui sifat yang diduga mengandung kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, jika terdapat kesamaan pada sifat tersebut, maka dapat terjadi kesamaan hukum. Al-Ghazali juga membagi qiyas menjadi 4 tingkatan, yaitu qiyas muta'athir, ini yang paling kuat. Kemudian ada qiyas munasib, qiyasus sabah, dan qiyasut tard. Di antara contoh qiyas sabah adalah status hukum seorang budak yang memiliki kemiripan dengan orang merdeka sekaligus dengan hewan dalam beberapa aspek hukum. Karena itu para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Contoh lain adalah hukum madhi. Sebagian ulama menghukuminya najis karena lebih mirip dengan air kencing, sedangkan sebagian yang lain menganggapnya suci karena lebih mirip dengan mani. Contoh berikutnya adalah mengkiaskan usapan kepala dalam wudhu dengan mengusap khuf. Sebagian ulama berpendapat bahwa usapan kepala tidak perlu diulang karena sama termasuk anggota yang diusap. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengulang usapan kepala hukumnya sunnah karena kepala merupakan bagian asli dari anggota wudhu sebagaimana wajah, tangan, dan kaki. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan qiyas sabah. Pendapat pertama yang dianut oleh mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa qiyas sabah dapat dijadikan hujjah. Mereka berdalil dengan hadis tentang seorang laki-laki yang mengadukan kepada Nabi SAW bahwa istrinya melahirkan anak berkulit hitam. Nabi kemudian memberikan perumpamaan dengan warna unta yang berbeda karena pengaruh keturunan, sehingga menunjukkan adanya penggunaan kemiripan dalam penetapan hukum. Pendapat kedua yang dianut oleh mayoritas ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah menyatakan bahwa qiyas sabah tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak dapat dijadikan hujjah secara mandiri karena kemiripan semata yang tidak cukup untuk menetapkan hukum tanpa adanya ilat yang jelas. Agar qiyas sabah dapat digunakan, para ulama mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, tidak ditemukan qiyas illah yang lebih kuat. Yang kedua, persoalan yang dibahas berada di antara dua atau lebih hukum asal. Yang ketiga, terdapat kemiripan yang dapat dijadikan dasar penghubung. Kemudian yang keempat, ada dugaan kuat bahwa syariat memperhatikan sifat tersebut dalam penetapan hukum. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa qiyasus sabah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan ketika ilat hukum tidak tampak secara jelas. Melalui metode ini, suatu persoalan baru disamakan dengan hukum yang paling banyak memiliki kemiripan dengannya untuk mencapai kemaslahatan yang mendekati tujuan syariat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.